Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, telah kita jelaskan beberapa manfaat dari mempelajari akidah Islam sebagai pendahuluan untuk pembahasan kita. Juga telah kita singgung sedikit berkaitan dengan biografi Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, dan saya telah terangkan gambaran sekilas tentang bagaimana mempelajari akidah dan keyakinan itu di kalangan para ulama. Baik, kita baca keterangan dari Imam Al-Lalaka'i. Kata beliau, akhbarana Ubaidullah bin Muhammad ibnu At-Tawajji qala haddathana Muhammad ibn Ishaq ibn Abbad At-Tammar قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول. Ya, ini Imam Al-Lalaka'i membawakan sanadnya yang bersambung, silsilah sanadnya yang mengantar kepada siapa? Kepada Bakar Ibn al-Faraj, meriwayatkan dari Sufyan Ibn Uyainah. Ya, perhatikan ya, silsilah riwayat menyambung kepada guru. Itulah keistimewaan umat Islam ini. Mereka memiliki ilmu sanad, ilmu isnad. Sehingga kata Ibnu Mubarak, laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Andai kata bukan karena ilmu isnad, maka setiap orang yang berkehendak akan mengucapkan apa yang dia kehendaki. Iya. Jadi seorang mungkin saja berkata, Rasulullah bersabda begini, agama itu begini dan begini, sesuai dengan kehendaknya. Tapi karena di dalam Islam ada ilmu sanad, tiap kali ada yang berkata, ditanya, ini dari mana kamu dengarkan? Dari mana kamu ambil? Siapa guru yang menceritakannya kepada kamu? Iya. Kalau disebut gurunya, diperiksa keadaan gurunya siapa, diterima atau tidak. Kalau semuanya sudah benar, ditanya lagi, guru kamu dengar dari siapa? Ya. Demikian. Nah, ini keistimewaan umat Islam, tidak ada di umat-umat lainnya. Iya. Karena itu tanya kepada orang-orang Nasara, Injil mereka itu diambil dari siapa? Siapa gurunya? Kalaupun ada gurunya sekarang, tanya gurunya ngambil dari siapa? Coba kalau dia sebutkan sanad sampai Nabi Isa. Ya, walaupun mereka berkumpul sejagat di masa ini dan masa sebelumnya, tidak akan mampu mereka mendatangkan sanad seperti umat Islam. Beda dengan umat Islam. Hingga hari ini, ya, bacaan Al-Quran, jangankan huruf per hurufnya, panjang pendeknya saja, itu masih diwarisi dari lisan ke lisan, masih dihafal hingga hari ini. Iya. Dan ini keistimewaan tidak ada di umat-umat lain. Dan ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Agama Islam. Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan adzikr Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya. Penjagaan yang menakjubkan, tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Baik, sini dibawakan kepada Sufyan bin Uyainah bahwa Ibnu Uyainah yaqulu, beliau berkata,
As-sunnatu asyaratun. Kata beliau sunnah itu ada 10. Sunnah ada berapa? Ada 10. Iya. 10 ini bukan pembatasan. Tapi 10 ini adalah penyebutan pokok sunnah. Pokok sunnah. Ini dari kebiasaan di kalangan orang Arab, kalau membahasakan sesuatu, dia bahasakan dengan yang terpenting. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang jalan keselamatan, beliau sebutkan 3 saja. Padahal jalan keselamatan banyak. Nabi sebutkan ada 7 golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy-Nya. Pada golongan yang dituju banyak, lebih dari 7. Sebagian ulama ada yang menyebut 14, sebagiannya ada yang menyebut 21, ada yang menyebut lebih daripada itu. Iya. Jadi itu bukan pembatasan. Sama seperti Sufyan ibn Uyainah di sini berkata sunnah asyarah. Sunnah akidah yang merupakan pokok keyakinan umat Islam ada 10. Ada berapa? Ada 10. Jadi beliau di sini hanya menyebutkan 10 saja. Iya. Dari pentingnya 10 hal yang beliau sebutkan ini, beliau tegaskan pada kelanjutan ucapan beliau. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnata. Siapa yang 7 perkara ini, siapa yang 10 dari sunnah ini terdapat pada dirinya, faqad istakmala sunnah, maka dia telah menyempurnakan sunnah itu. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Siapa yang meninggalkan dari sunnah ini sesuatu, dari 10 ini dia tinggalkan, maka dia meninggalkan sunnah. Meninggalkan apa? Meninggalkan sunnah. Iya. Baik. Jadi maksud ucapan beliau di sini sunnah ada 10. Sekali lagi ini bukan pembatasan. Beliau ingin menegaskan 10 hal penting dan perkara pokok. Karena itu kalau dia tahu ada 10, maka 10 ini harus dia sempurnakan. Harus ada pada dirinya. Iya. Barulah sempurna dia di atas sunnah. Kalau dia tinggalkan 1 saja, maka dia tidak dihitung di atas apa? Di atas sunnah. Kalau tidak dihitung di atas sunnah, berarti dia di atas apa? Di atas bid'ah namanya. Jelas ya? Baik. Saya perlu mendefinisikan kata as-sunnah itu apa. Saya mudah untuk memahami pembahasan. Sunnah secara bahasa adalah tariqah. Sunnah secara bahasa adalah apa? Adalah jalan. Jalan yang ditempuh, baik maupun jelek, itu namanya sunnah. Jalan yang biasa dilewati, baik disebut sunnah. Jalan yang biasa dilewati jelek disebut apa? Sunnah juga. Ini definisi secara apa? Bahasa. Kita berbicara definisi secara apa? Bahasa. Karena itu di dalam hadis digunakan definisi secara bahasa ini oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi sunnah dengan sunnah yang baik. Nah, di sini sunnah penggunaan bermana apa? Bermana bahasa. Siapa yang memberi jalan, contoh jalan dengan jalan yang baik, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Iya. Sebaliknya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memberi contoh di dalam Islam, contoh yang jelek, fa alaihi wizruha,
maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man 'amila biha, dan dosa orang yang mengerjakannya. Wala yanqusu min awzarihim syai', yaitu tidak mengurangi dosa mereka sama sekali. Iya. Jadi perhatikan ya, dibahasakan ada sunnah hasanah, sunnah baik, ada sunnah sayyi'ah, sunnah jelek. Ini berarti penamaan sunnah dari sisi apa? Bahasa. Adapun sunnah bermakna syariat Islam, ada kejelekan dalam sunnah, dalam syariat kita? Tidak ada kejelekan, semuanya apa? Baik. Kalau begitu ini penggunaan secara apa? Secara bahasa. Iya. Adapun sunnah dalam definisi istilah digunakan oleh para ulama dengan dua penggunaan. Sunnah secara istilah digunakan dengan apa? Dua penggunaan. Penggunaan yang pertama, as-sunnah, digunakan bermakna umum. Iya. Bermakna umum. Yaitu bermakna Islam itu sendiri. Iya. Syariat Islam itu sendiri. Karena itu kata Ibnu Rajab rahimahullah, ya, as-sunnah adalah at-tariqah. Sunnah adalah jalan. Fayashmal, maka ini akan mencakup keyakinan, ucapan, perbuatan, masuk di dalamnya. Ya. Karena itu kata Al-Barbahari, i'lam anna as-sunnata hiya al-islam wa anna al-islam huwa as-sunnah. Ketahuilah bahwa sunnah itu adalah Islam, dan Islam itu adalah apa? Adalah sunnah. Nah, ini sunnah dengan penggunaan apa? Penggunaan umum. Dan ini yang banyak digunakan oleh ulama terdahulu, seperti Ibnu Uyainah di sini, seperti Imam Ahmad. Beliau berucap banyak kalimat dari sunnah, dikumpulkan oleh anaknya dalam buku berjudul As-Sunnah. Al-Khallal punya buku As-Sunnah judulnya. Dan buku-buku ini semuanya pembahasan akidah. Bukan sunnah bermakna hadis ya, tapi bermakna apa? Bermakna Islam itu sendiri. Pembahasan akidah Islam. Iya. Ibnu Abi Asim punya buku As-Sunnah. Imam At-Tabari punya buku Sharihus Sunnah. Imam Al-Muzani punya buku Syarhus Sunnah. Demikian pula Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah. Dan banyak lagi dari karya-karya para ulama kita dengan judul apa? As-Sunnah. Karena itu sunnah dengan makna umum adalah Islam itu sendiri. Dibahasakan dengan bahasa lain, bahwa sunnah dengan makna umumnya adalah lawan dari apa? Lawan dari bid'ah. Lawan dari apa? Bid'ah. Jadi kalau dia bukan sunnah, berarti itu apa? Bid'ah. Ya. Ini kata sunnah yang diinginkan oleh siapa? Imam Sufyan bin Uyainah di sini. Jelas ya? Jadi sunnah, siapa yang menyempurnakannya, dia sempurnakan sunnah itu. Siapa yang dia tinggalkan satu saja, maka dia tidak di atas apa? Sunnah. Dia dianggap meninggalkan sunnah itu. Baik, ini sunnah di atas makna yang pertama. Makna yang kedua dari sunnah, penggunaan yang kedua, sunnah digunakan oleh para ulama dengan penggunaan khusus. Nah, ini tergantung bidang ilmu mana yang memakai kata sunnah itu. Iya. Kalau ulama fikih, ada definisi sunnah di kalangan ulama fikih. Ya. Tanya misalnya apa hukum sholat wajib? Apa hukum sholat 5 waktu? Hukumnya wajib. Apa hukum salat 2 rakaat sebelum subuh? Oh, hukumnya sunnah. Ya. Jadi mereka anggap sunnah itu adalah hukum tingkatannya di bawah apa? Di bawah wajib. Ya. Tingkatannya di bawah wajib. Ada sunnah di kalangan ulama usul fikih. Mereka anggap sunnah itu selain Al-Quran. Apa saja selain dari Al-Quran itu dianggap apa? Sunnah. Ada sunnah di kalangan ahli hadis. Mereka definisikan sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan,
takrir maupun sifat. Ya. Ada sunnah di istilah sebagian ulama dikatakan sunnah khulafa ar-rasyidin. Iya. Sunnah khulafa ar-rasyidin. Maka ini penggunaan kata sunnah dengan mana apa? Mana khusus. Bukan ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Uyainah di sini. Tapi beliau maksud sunnah dengan penggunaan apa? Penggunaan umum yang merupakan lawan dari bid'ah. Iya, beliau sebutkan di dalam pembahasan ada 10 perkara dari sunnah. Kita perhatikan dulu 10 ini ya. Kemudian kita balik untuk melihat kenapa beliau katakan siapa yang menyempurnakannya, dia sempurnakan sunnah. Siapa yang meninggalkan suatu darinya, berarti dia meninggalkan sunnah. Apa 10 ini? Yang pertama, kata beliau isbatul qadar, menetapkan takdir. Yang kedua, wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar, mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam khilafah dan apa? Keutamaan. Yang kedua, yang ketiga wal haudhu, mengimani tentang adanya telaga pada hari kiamat. Telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nabi memiliki telaga. Kemudian yang keempat wasyafa'ah, mengimani tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Iya. Kemudian yang kelima wal mizan, mengimani adanya apa? Timbangan. Kemudian yang keenam wasirat, mengimani adanya as-sirat, jembatan dihamparkan di atas neraka jahanam. Yang ketujuh wal imanu qaulun wa amal. Yang ketujuh dari pokok sunnah adalah meyakini bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan. Yang kedelapan wal Qur'anu kalamullah. Yang kedelapan adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah apa? Kalam Allah. Yang kesembilan wa adabul qabr, dan mengimani tentang adanya apa? Adab di dalam kubur. Yang kesepuluh wal ba'tsu yaumal qiyamah. Ya. Dan hari kebangkitan pada hari kiamat. Tadi cetakan ada kekeliruan ya. Mim dengan alif itu harusnya dipisahkan. Wal ba'tsu yaumal qiyamah. Jadi ini 10 poin dari sunnah. Setelah itu oleh Ibnu Uyainah ditambah satu pembahasan. Iya. Kata beliau wala taqta'u bisyahadati ala muslim. Jangan engkau pastikan seorang muslim itu mati syahid. Nah, ini 10 dari sunnah. Kalau ditambah dengan yang terakhir, itu berarti semuanya berapa? 11. Cuma beliau ingin tekankan 10. Hanya saja beliau tambah di akhirnya hal yang ke-11 sebenarnya. Baik. Jadi perhatikan 10 ini semuanya dari pokok keyakinan. Satu saja yang diingkari oleh seorang, itu artinya dia telah keluar dari sunnah. Ini menunjukkan bahwa agama ini ada dasar-dasar pokok di dalamnya, pokok-pokok keyakinan. Kalau ditinggalkan pokok ini tidak membenarkan, tidak menegakkan keislamannya. Iya. Baik. Ini akan dirinci 10 perkara. Karena itu kata Ibnu Uyainah di sini, as-sunnatu asyarah. Sunnah itu ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Siapa yang 10 perkara ini terdapat pada dirinya, maka dia telah menyempurnakan sunnah. Dia tahu ada 10. Ya. Dia ambil semuanya, dia pelajari, dia yakini semuanya. Dia sempurna sudah. Di atas apa? Sunnah. Tapi kalau dia tahu ada 10, dia cuma ambil 9, dia buang yang satunya. Ini artinya dia telah meninggalkan apa? Dia telah meninggalkan sunnah. Baik. Jadi sini ada 10 yang disebut oleh Ibnu Uyainah rahimahullah. Yang pertama kata beliau isbatul qadar. Yang pertama adalah menetapkan takdir. Ini pokok yang pertama dari sunnah. Menetapkan takdir. Iya. Pokok pertama dari sunnah yang disebut oleh Ibnu Uyainah di sini.
Dan sekali lagi saya tegaskan ya bahwa 10 yang disebut oleh Ibnu Uyainah di sini ini bukan apa? Bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Bukan artinya kalau dia hanya meyakini 10, dia tidak yakini yang lainnya dia di atas sunnah, tidak. Sebab hal-hal yang disepakati oleh para ulama itu saling berkaitan. Apa yang disepakati oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan terjadi ijma' di kalangan ulama tentang hal itu, maka ini saling berkaitan. Kapan keluar darinya telah diancam di dalam Al-Quran. Siapa yang keluar dari kesepakatan para ulama. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang berpaling atau barang siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain para sahabat, selain kaum mukminin. Perhatikan, jalan para sahabat kaum mukminin itu artinya dia tidak mengikuti kesepakatan ulama. Itu salah satu maknanya. Tidak mengikuti apa? Kesepakatan ulama. Jadi dua yang diancam. Orang yang durhaka kepada Rasul telah tampak baginya petunjuk. Dan yang kedua, orang yang menyelisih kesepakatan ulama. Bagaimana ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Jadi sunnah ini jangan dianggap hanya terbatas pada 10. Ada dari sunnah lain belum disebut di sini. Beriman tentang nama-nama dan sifat, misalnya. Siapa yang tidak mengimani nama dan sifat Allah, ya, maka dia dianggap tidak di atas sunnah. Tidak di atas sunnah. Baik. Namanya lagi dari pokok-pokok keyakinan belum disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah atau Ibnu Uyainah rahimahullah. Ya, tapi maksud beliau ingin menegaskan 10 perkara. Mungkin karena 10 perkara ini banyak ahlul bidah bertebaran di negeri beliau sehingga beliau perlu menerangkan ini sunnah 10 ini. Ya. Karena para ulama kita ketika menulis berbicara, mereka berbicara dengan manusia di masanya. Dan itulah para ulama memberikan obat sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadarnya. Diberikan dosis yang tepat. Ketika ada yang perlu untuk diperbaiki, hal yang perlu dibenahi. Iya. Maka beliau di sini hanya menyebut 10 saja. Dan penyebutan 10 itu supaya mudah diingat. Kalau langsung diurut semuanya 27 misalnya atau 110, ya ini sulit untuk diingat. Nah, kalau disebut 10 saja, maka akan mudah untuk mengingatnya. Jelas ya? Mudah untuk mengingatnya. Maka beliau sebut yang pertama adalah isbatul qadar. Menetapkan tentang apa? Tentang takdir. Keimanan kepada takdir adalah salah satu rukun dari apa? Dari rukun rukun iman. Iya. Salah satu dari rukun iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Wa mal iman?" Apakah itu iman? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, pada para rasulnya, dan kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Semuanya ada berapa? Ada 6. Dari rukun iman. Ya, ini pokok keimanan. Dan yang terakhir disebut adalah apa? Adalah takdir. Ya, adalah takdir. Dan ini dari pokok sunnah, pokok tauhid.
Karena itu kata Ibnu Abbas rahimahullahu taala, al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu adalah susunan tauhid. Ya, susunan tauhid. Faman wahhada Allah subhanahu wa kadzdzaba bil qadar, kana takdzibuhu lil qadari naqdan lit tauhid. Kata Ibnu Abbas, siapa yang beriman, siapa yang mentauhidkan Allah, dia beribadah hanya kepada Allah, tidak pernah berbuat kesyirikan, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya. Tapi dia mendustakan takdir Allah, maka pendustaannya terhadap takdir itu artinya dia membatalkan tauhidnya. Demikian pula sebaliknya. Ya, wa man wahhada Allah wa amana bil qadar kanatil urwatul wuthqa. Tapi siapa yang beriman kepada siapa yang mentauhidkan Allah dan dia beriman kepada takdir, maka itulah tali yang paling kuat. Itulah hakikat dari mana la ilaha illallah. Jelas ya? Baik. Ya, takdir ini adalah nizam at-tauhid. Susunan tauhid. Ya, fondasi tauhid. Harus ada keimanan kepada takdir. Iya. Dan keimanan kepada takdir telah diterangkan wajibannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang keimanan kepada takdir. Ayat yang pertama di surah Al-Qamar, ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Semuanya kami menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan takdir. Ini penetapan. Allah menakdirkan segala perkara. Iya. Segala hal yang terjadi semuanya dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua. Surah Al-Furqan ayat 2. Nah, Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Allah menciptakan segala sesuatu lalu apa? Menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Di surah Al-Ahzab ayat 38. Dan adalah perintah Allah itu suatu takdir yang telah ditakdirkan. Ya, ketentuan yang telah apa? Telah ditakdirkan. Iya. Jadi perintah Allah yang menakdirkan segala sesuatu, ya, semuanya terjadi, tidak akan mungkin. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin luput, tidak mungkin meleset. Pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya, karena itu ditegaskan dalam ayat, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan adalah perintah Allah itu adalah takdir yang telah ditakdirkan. Ayat yang keempat, kita hafal semua ayatnya ya. Di surah Al-A'la ayat 2 dan ayat 3. "Alladzi khalaqa fasawwa." Terus "Walladzi qaddara fahada." Dialah Allah yang mencipta lalu menyempurnakan. Dan dialah Allah yang menakdirkan lalu memberi hidayah. Jadi Allah menakdirkan. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat ya yang semisal dengan ini. Ini ayat-ayat semuanya menegaskan tentang kewajiban beriman kepada takdir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Taus bin Kaisan rahimahullah.
Beliau salah seorang imam tabi'in. Kata beliau, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun kullu syai'in biqadar. Kata beliau, saya telah mendapati banyak manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi semuanya berkata bahwa segala sesuatu ditakdirkan. Segala sesuatu terjadi itu dengan apa? Dengan penakdiran. Ya. Dan Paulus sendiri membawakan riwayat. Kata beliau, sami'tu Abdullah ibn Umar yaqulu. Saya mendengar Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajz wal kais, atau al-kais wal 'ajz. Kata beliau, segala sesuatu itu adalah terjadi dengan penakdiran. Sampai kelemahan, ketidakmampuan. Seorang lemah tidak mampu dengan takdir Allah. Demikian pula dia cerdas, dia semangat, itu semuanya adalah apa? Takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan di antara dalil dari hadis yang menunjukkan tentang penetapan takdir adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Muslim. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah, bi 50 alf sanah. Ya, qala wa arshuhu 'ala al-ma'. Rasulullah bersabda, Allah telah menulis takdir-takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Semua yang tertakdirkan, yang terjadi, itu semua sudah tertulis berapa? 50.000 tahun sebelum ditakdirkannya atau sebelum terjadinya. Sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelumnya. Dan disebutkan di akhir hadis bahwa arsy Allah di atas air. Nah, baik. Juga di antara dalil dalam hal ini adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Awwal ma khalaqallahu al-qalam, bahwa awal makhluk yang Allah cipta adalah apa? Adalah pena. Kemudian Allah perintah kepada pena ini, uktub, tulislah. Lalu pena bertanya, apa yang saya tulis? Maka Allah firman, uktub bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah segala yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka pena ini pun menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Karena itu dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kalau diangkat pena-pena itu, yang menulis, pena-pena menulis, kalau diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Nah, ini akidah takdir, memahami takdir ditanamkan oleh Rasulullah pada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ibnu Abbas dipangku atau dibonceng oleh Nabi kendaraan. Karena Nabi bersabda kepadanya, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sungguhnya saya akan mengajari kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Pelihara, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tijahak. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapati Allah di depanmu. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Kemudian kata Nabi, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, andai kata seluruh manusia bersatu padu
untuk memberikan manfaat kepada engkau. Mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada kamu kecuali apa yang Allah telah takdirkan itu milik kamu. Demikian pula sebaliknya, wa in ijtama'u ala yadurruka la yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu 'alaika. Apabila mereka semuanya bersepakat untuk membahayakan kamu, mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali kalau Allah telah menggariskan itu akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi, pena-pena yang menulis takdir sudah diangkat. Lembaran-lembaran yang menulisnya sudah kering. Penakdiran sudah selesai. Penakdiran sudah selesai. Perhatikan ya, ditanamkan keimanan kepada takdir ini kepada Ibnu Abbas yang masih apa? Masih kecil dengan bahasa yang sangat indah sekali. Iya. Perhatikan ya. Kalau seorang ditanamkan keyakinan seperti ini, akan indah hidupnya. Ya. Dia tidak akan mengenal apa yang disebut dengan frustasi. Tidak kenal apa yang disebut dengan stres. Ya. Dia juga tidak kenal, bahkan tidak kenal apa yang disebut dengan takut. Dia memiliki keberanian. Itulah yang terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW. Ini semuanya pengaruh dari keimanan kepada apa? Kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Iya. Baik. Maka ini kalau selalu diperkuat dan diperkuat oleh seorang muslim dalam kehidupannya, akan indah sekali hidupnya. Jelas ya? Jadi ini satu masalah di pembahasan takdir. Perlu kita ulangi setiap hari sebenarnya. Ya. Apalagi kalau kita belajar akidah hanya sekali setahun saja. Ya, alhamdulillah kalau sekali setahun ya. Kalau sekali seumur hidup, ya juga alhamdulillah sekali seumur hidup. Kalau tidak pernah sama sekali, ini lebih parah lagi. Ya, baik. Jadi ini beberapa dalil dari hadis yang menunjukkan tentang kewajiban beriman kepada apa? Kepada takdir. Adapun sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Ya. Tentang keimanan kepada takdir. Karena itu kata Imam Nawawi rahimahullah, wa qad tadafaratil adillatu al-qat'iyyat min al-kitab was sunnah wa ijma' as-sahaba wa ahli al-hal wal 'aqd min as-salaf wal khalaf ala itsbati qadarillah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sungguhnya dalil-dalil yang bersifat aksioma sangat banyak sekali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sifatnya qat'i, sudah pasti, tidak perlu diuji lagi, tidak perlu dibuktikan. Dalil yang sudah pasti. Demikian pula sepakat para sahabat dan sepakat dari para ulama, dari ulama as-salaf maupun belakangan. Semuanya sepakat menetapkan apa? Menetapkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan banyak lagi dari ucapan para ulama yang berkaitan dengan kesepakatan, berkaitan dengan masalah takdir ini. Jadi secara umum bahwa menetapkan takdir ini betul seperti yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah. Dia adalah pokok dari apa? Pokok dari sunnah. Iya. Kapan dia tinggalkan? Maka dia tidak di atas sunnah. Tidak di atas sunnah. Bahkan akan datang nanti ya, saya akan terangkan hukum orang yang mengingkari takdir. Iya. Bahwa pada pengingkarannya kadang mengeluarkannya dari keislaman. Tidak disebut muslim bahkan. Pada sebagian pengingkarannya. Ini kita akan rinci insyaallah ta'ala. Baik. Jadi itu pembahasan yang pertama berkaitan dengan masalah takdir. Bahwa takdir ini adalah hal yang telah ditetapkan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta perkara yang disepakati oleh para ulama. Pembahasan yang kedua, kapan seorang itu dikatakan beriman kepada takdir? Ya. Apa ketentuannya? Apa yang wajib dia imani?
Perkara yang wajib dia imani, sehingga dia dikatakan beriman kepada takdir. Iya. Ada 7 hal yang berkaitan dengan pokok akidah ahli sunnah dalam masalah takdir yang harus dipahami. Iya. Kalau 7 hal ini dia lurus di dalamnya, maka lurus pula pemahamannya berkaitan dengan apa? Dengan takdir. Kapan dia bengkok dalam 7 hal ini, maka bengkok pula pemahamannya tentang apa? Tentang takdir. Iya. Baik 7 perkara ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Iya. Walaupun banyak dari ulama menyebut, biasanya hanya menyebut 4 ya. Dan itu yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Syifaa'ul 'Alil. 4 hal. Cuma tidak ada masalah di kesempatan ini kita lengkapi 7, sebab ini lebih apa? Lebih detail dan lebih membabit. Iya. Jadi yang pertama dari tingkatan keimanan kepada takdir adalah, dari pokok keimanan kepada takdir yang pertama adalah mengimani tentang ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan itu. Allah Maha mengetahuinya. Apa saja yang telah ditakdirkan, Allah tahu apa yang telah ditakdirkan. Apa yang akan ditakdirkan, Allah tahu apa yang akan ditakdirkan. Apa yang sedang terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan lebih daripada itu, hal yang mustahil terjadi, andai kata mustahil ini terjadi, bagaimana terjadinya juga Allah tahu. Iya. Ini menunjukkan apa? Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok yang pertama dalam keimanan kepada takdir. Allah berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alim." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma." Supaya engkau mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Rabbana wasi'ta rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Iya. Dan banyak lagi ya, ayat Al-Quran penuh penjelasan tentang keluasan ilmu Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan apa yang tidak akan terjadi juga Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat, iya, bagaimana mereka orang-orang kafir itu, mereka berdiri di atas neraka. Mereka berkata, ya perhatikan ucapannya, orang kafir dalam neraka. Apa ucapannya? Wahai andai kata kami dikembalikan. Dan kalau kami dikembalikan, pasti kami akan beriman terhadap ayat-ayat Rabb kami. Dan pasti kami akan menjadi orang yang beriman. Ya, sekarang pertanyaan, orang kafir dalam neraka mungkinkah kembali ke dunia? Hah? Mungkin? Ini mustahil kan? Mustahil terjadi. Tapi Allah kabarkan, yang mustahil terjadi ini, kalau terjadi, bagaimana terjadinya? Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat.
bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an. Bahkan mereka itu hanya menyembunyikan hal yang dulunya bahkan mereka itu hanya menjawab dengan hal yang dulunya mereka sembunyikan dalam hati mereka. Bahkan mereka, firman Allah, bahkan mereka andai kata dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan mengulangi lagi perbuatannya. Jadi Allah kabarkan kalau dikembalikan ke dunia, apa yang mereka lakukan? Akan mereka ulangi lagi perbuatannya. Perhatikannya, sesuatu mustahil terjadi. Allah kabarkan andai kata terjadi, bagaimana terjadinya? Dan ini dari keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluh. Ya. Azzat 'azamatuh, yang maha agung kebesarannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara. Maka ini pokok keimanan dalam takdir. Jadi ada yang menyangka bahwa ada hal yang terjadi dalam kekuasaan Allah, Allah tidak mengetahuinya. Ini artinya mencela Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang terjadi di tengah kekuasaan Allah, Allah tidak mengetahuinya. Baik, yang kedua dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu, segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Mahfuz. Iya. Segala yang Allah takdirkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi di alam ini kecuali Allah mengetahuinya dan mencatatnya sebelum terjadinya hal itu. Iya. Nah, ini disebut dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'indahu mafatihul ghaib, la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Ya. "Wa la habatin fi dhulumatil ardi, wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Sungguhnya di sisi Allah kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Tidak ada dedaunan, tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu. Daun yang gugur ini di mana jatuhnya, bagaimana jatuhnya, bagaimana bentuk jatuhnya, semuanya diketahui. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Tidak ada satu biji di dalam kegelapan bumi. Tidak ada pula yang basah, yang kering, kecuali semuanya tercatat dalam kitab yang jelas. Jadi dia tercatat di dalam apa? Dalam kitab yang telah jelas. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Segala sesuatu itu kami sudah catat dengan terperinci di dalam kitab yang sangat terang. Itu Lauhul Mahfuz. Ya, dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Seluruh hal itu adalah mudah bagi Allah. Seluruh hal itu tercatat di dalam kitab yang apa? Yang sangat jelas. Iya. Baik. Telah saya bacakan tadi hadits Abdullah bin Amr bin As bahwa Allah menulis takdir makhluk berapa tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya. Baik. Dan inilah penakdiran. Iya. Pencatatan takdir telah dicatat. Seluruh yang ditakdirkan itu di Lauhul Mahfuz. Tapi perlu saya ingatkan di sini ya bahwa pencatatan takdir itu ada 5 pencatatan atau 5 penakdiran. Ya. Yang pertama ada penakdiran azali. Iya. Itulah penakdiran yang ditulis di Lauhul Mahfuz.
Dan segala sesuatu telah ditakdirkan dan ditulis di situ. Yang kedua, ada penakdiran ketika diambil janji dari anak Adam. Itu ketika mereka masih berada di mana? Di alam ruh. Sebagaimana firman Allah di surah Al-A'raf, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Ketika Rabb kamu mengambil janji dari anak Adam saat mereka masih berada di punggung-punggung mereka, dan Allah mempersaksikan mereka terhadap diri mereka sendiri. Allah mempersaksikan, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka sudah menjawab, qalu bala syahidina, benar kami bersaksi. Maka ini pengambilan janji di alam roh ini adalah penakdiran. Ini catatan penakdiran yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, ada penakdiran seumur. Penakdiran seumur. Ini ketika janin ditiupkan padanya ruh. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yab'atsu Allahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimat." Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Sungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan setetes air. 40 hari setelahnya dalam keadaan setetes apa? Dalam keadaan segumpal darah. 40 hari setelahnya menjadi segumpal apa? Daging. Setelah itu Allah utus seorang malaikat. Lalu malaikat ini diperintah untuk mencatat 4 kalimat. Dicatat amalannya, dicatat rezekinya. Pertama dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat amalannya, dan dicatat dia ini beruntung atau orang yang merugi. Semuanya sudah ditakdirkan. Ini takdir apa? Seumur. Takdir yang keempat adalah takdir tahunan, penakdiran tahunan. Itu di malam Lailatul Qadar. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang berberkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Sungguhnya kami memberi peringatan. Pada malam itu dibagilah setiap perkara yang bijaksana. Ini penakdirannya, penakdiran tahunan. Dan yang kelima ada penakdiran harian. Ada penakdiran harian. Itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulla yawmin huwa fi sya'an." Setiap harinya Allah dalam suatu urusan. Jelas ya? Dalam satu urusan. Baik. Karena itu penakdiran-penakdiran ini semuanya ada 5. Dan dengan ini akan mudah seorang itu memahami dan mengkompromikan hadits-hadits yang zahirnya apa? Bertentangan. Mungkin ada yang bertanya, loh, semuanya katanya sudah ditakdirkan. Pena sudah diangkat, kertas-kertas sudah kering. Lalu kenapa ada hadits man sarrahu ayyasila ayyabasata fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, hendaknya dia sambung silaturahmi. Kenapa menyambung silaturahmi? Membuat rezeki bertambah, ajal, umur bertambah. Berarti ada perubahan pada catatan. Kalau kita pahami bahwa penulisan takdir itu ada 5, maka ini tidak ada apa?
Tidak ada masalah kita memahami hadis itu. Jelas ya? Tidak ada masalah. Jadi kalau dicatat malaikat, ya, karena hamba ini berdoa, ya dia menyambung silaturahmi, dilapangkan rezekinya, ditambah umurnya, berubah di catatan malaikat. Apa yang berubah di catatan malaikat itu sudah berubah di mana? Memang sudah tercatat dari dulu di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Jadi tidak ada yang berubah. Nah, kalau begitu, ini juga akan memberikan kepada kita keindahan dalam memahami takdir. Bahwa takdir itu rahasia Allah di tengah makhluk. Tidak ada yang tahu. Kalau rahasia Allah di tengah makhluk, jangan ada yang berkata, kalau begitu untuk apa kita beramal? Bukankah semuanya telah ditakdirkan? Jawabannya apa? Jawabannya adalah dia ditanya kembali, apakah kamu tahu takdir kamu apa? Kalau jawabannya saya nggak tahu, ya sudah. Ya, diutus kepada seorang rasul, diturunkan Al-Quran, ada perintah dan larangan, itu kewajiban melaksanakan. Jelas ya? Sepanjang dia tidak tahu apa yang ditakdirkan, maka dia terima ketentuan takdir tersebut. Nah, ini diantara keindahan seorang memahami ya pokok-pokok pembahasan takdir ini. Kemudian yang ke berapa? Yang ke 3. Dari keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi. Allah menghendakinya terjadi. Tidak mungkin ada yang ditakdirkan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Iya. Nah, Allah firman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sungguhnya perintah Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah berkata terjadilah, maka sesuatu itu pun terjadi. Iya, sesuatu itu pun terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allahu ma qatatalu, walakinna Allah yaf'alu ma yurid." Andai kata Allah berkehendak, mereka tidak saling membunuh. Tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang Maha menguasai segala kekuasaan. Iya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau menahannya dari siapa yang Engkau kehendaki, mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sungguhnya Engkau Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah apa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah. Nah, karena itu telah syahid dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman." Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu semuanya antara dua jari dari jari jemari Allah. Ya, qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Seperti satu hati, Allah bolak-balik sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu Rasulullah berdoa, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan. Arahkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya. Baik. Jadi ini yang ketiga ya, bahwa segala yang ditakdirkan itu pasti Allah menghendakinya, tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir adalah meyakini dan mengimani bahwa segala yang ditakdirkan ya Allah menciptakannya. Allah yang menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah yang menciptakan ya setiap penghuni langit maupun bumi, dan Allah yang menciptakan amalan mereka. Nah, ini ditunjukkan oleh banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan amalan-amalan kalian. Dan juga Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah adalah yang mencipta segala sesuatu.
Allah yang mencipta segala sesuatu. Iya. Baik, jadi ini sudah 4 ya. Ya. Kemudian yang kelima, dari pokok keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa seorang hamba itu punya kehendak, tapi kehendaknya tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Si hamba berbuat, bergerak, iya, bekerja, beraktivitas, itu adalah perbuatannya sendiri, keinginannya sendiri. Tapi keinginan dan perbuatan hamba itu tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin telah apa? Telah menghendakinya. Ya. Kemudian yang keenam dari keimanan kepada takdir, dari pokok keimanan kepada takdir adalah mengimani umumul hikmah, keumuman hikmah Allah, bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah memiliki hikmah di belakangnya. Ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena Allah berfirman, "Falillahil hujjatul balighah." Hujjah yang maha mendalam itu hanya milik Allah. Pasti segala sesuatu ada hikmah di belakangnya. Karena itu diantara apa yang disebut oleh Nabi di dalam doanya, "Wasyarru laysa ilaik." Dan kejelekan itu tidaklah kembali kepada engkau ya Allah. Iya. Baik. Karena itu dibedakan dua hal ya. Dibedakan antara perbuatan Allah menakdirkan dan apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, ada yang baik, ada yang jelek. Ada iman, ada kekafiran. Ya. Ada manusia, ada hewan-hewan, hewan-hewan ada yang jinak, ada yang berbisa, ada yang mematikan manusia. Ada keimanan, ada kemaksiatan, ada ketaatan, ada kedurhakaan. Ya. Ini dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Jadi yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang jelek. Adapun perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah baik, tidak ada yang jelek. Ya, karena perbuatan Allah ada hikmah di belakangnya. Allah menakdirkan adanya kekafiran. Kekafiran itu jelek. Allah tidak cinta kekafiran. Karena Allah firman dalam Al-Quran, "Wala yarda li ibadihil kufur." Allah tidak ridha kekafiran untuk dirinya. Tapi Allah takdirkan ada kekafiran, punya hikmah di sisi Allah. Jelas ya? Berarti perbuatan Allah menakdirkan kekafiran adalah apa? Adalah baik. Iya. Karena itu dalam Al-Quran Allah terangkan di antara hikmahnya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga kami tahu siapa yang beriman di antara mereka dan siapa yang berdusta. Ya, jadi adanya ujian, kekafiran, dosa dan kemaksiatan untuk menguji. Dan ini semuanya adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masalah pokok ya. Iya. Bahwa kita wajib mengimani segala yang ditakdirkan itu ada hikmahnya di sisi Allah. Perlu saya tekankan ya, bukan artinya ada hikmahnya di sisi Allah kita bertanya-tanya apa hikmahnya. Ya. Sebab bertanya dalam pembahasan takdir, apalagi tanya-tanya tentang hikmah, kalau hikmahnya tidak dijelaskan, ini dari hal yang bisa menyesatkan seseorang di dalam pembahasan takdir. Jelas ya? Akan saya terangkan nanti apa-apa yang bisa menyesatkan seorang di pembahasan takdir. Jelas yang keenam di sini kita wajib mengimani bahwa segala apa yang Allah takdirkan itu memiliki hikmah. Karena itu saya tegaskan tadi harus dibedakan antara perbuatan Allah menakdirkan dan apa yang ditakdirkan. Ya, yang terbagi menjadi dua, baik dan buruk yang mana? Perbuatan Allah atau apa yang ditakdirkan? Apa yang ditakdirkan yang terbagi dua. Adapun perbuatan Allah semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Yang terakhir dari keimanan kepada takdir, pokok keimanan kepada takdir adalah
maqamul jama' baina syariat wal qadar. Ya, mengkompromikan antara syariat dan takdir. Jangan dipertentangkan antara syariat dan apa? Dan takdir. Tidak boleh dipertentangkan. Syariat, ya, Allah turunkan Nabi, utus Nabi, Allah turunkan Al-Quran. Itu syariat. Takdir, kita juga imani. Semuanya setelah ditakdirkan. Karena kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuk kita kecuali setelah terjadinya. Ya, sekarang Allah takdirkan kita duduk di masjid ini. Benar atau tidak? Ya benar, sudah terjadi. Ya. Tapi besok, apakah kita katakan Allah takdirkan kita besok duduk di masjid? Nah, ini namanya lancar atas nama Allah. Ya, karena kita tidak tahu di mana kita besok. Jelas ya? Baik. Ya kalau sudah terjadi, kita tahu takdir kita. Tapi kalau belum terjadi, kita belum tahu. Kalau begitu takdir adalah apa? Rahasia Allah. Sepanjang dia adalah rahasia Allah, dan Allah tidak memberitahukan hal itu kepada kita, dan kita diberi syariat, maka jangan dipertentangkan antara takdir dan apa? Syariat. Ini pokok dalam keimanan. Siapa yang mempertentangkan antara syariat dan takdir? Inilah orang-orang yang menyimpang di pembahasan takdir. Orang-orang yang menyimpang di pembahasan takdir. Jadi ini secara terperinci tujuan wajib diimani berkaitan dengan pembahasan takdir. Apabila diimani dengan baik, insyaallah taala ini akan mengokohkan seorang di atas keimanan kepada takdir. Baik, masih ada beberapa pembahasan berkaitan dengan takdir. Insyaallah taala kita ulas nanti di sesi berikutnya. Ya, untuk sementara saya cukupkan di sini karena waktunya sudah hampir 10 menit berlalu. Kita sambung di sesi yang akan datang nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.